Dari dinginnya udara Bukit Tinggi, langkah kami lanjutkan menuju Balige. Sebuah perjalanan panjang menanti, karena esok pagi kami akan menyeberang dengan kapal menuju Pulau Samosir. Kami mulai meninggalkan penginapan sekitar pukul 6:30 pagi. Perjalanan panjang membutuhkan waktu sekitar 10 jam menurut Gmaps. Namun, bagi kami, setiap perjalanan membutuhkan waktu istirahat, jadi waktu tempuhnya bisa lebih lama. Sekitar 1,5 jam perjalanan, kami sampai di Tugu Katulistiwa Pasaman. Kami pun berhenti sejenak untuk mengabadikan momen ini. Tugu yang berbentuk bola dunia ini merupakan garis imajiner pemisah bagian utara dan selatan bumi. Kami pun melanjutkan perjalanan. Sesekali mata kami dimanjakan dengan pemandangan bukit yang menjulang dan sawah hijau yang membentang luas. Kami mulai memasuki pemukiman. Jalanan semakin padat dengan kendaraan, dan satu persatu bentor atau becak motor mulai terlihat. Tandanya kami sudah mendekati Sumatera Utara. Di jalan lintas Sumatera, kami bertemu dengan seorang anggota TNI Angkatan Darat. Setelah berbincang sejenak, beliau dengan ramah ingin menemani perjalanan kami hingga ke Sibolga, karena memang searah dengan tujuan beliau. Tak lama kemudian, Gapura Selamat Datang di Provinsi Utara menyambut perjalanan kami, sebuah batas yang memisahkan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Di tengah-tengah perjalanan, hujan pun mulai turun, memaksa kami berhenti untuk memakai jas hujan, dan di saat itulah kami terpisah dengan beliau. Meskipun tanpa sempat berkenalan lebih jauh, tetapi kebaikan dan keramahan beliau akan selalu kami ingat sebagai bagian indah dari perjalanan kami. Langkah kami memasuki Kabupaten Mandailing Natal, yang lebih akrab disebut Madinah. Inilah gerbang awal bagi kami untuk menyusuri setiap cerita dan keindahan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Di perjalanan, kami disambut suasana ramai Pasar Jumat Sigalangan di Tapanuli Selatan. Pasar tradisional ini hanya beroperasi sekali dalam seminggu, tepatnya di hari Jumat. Sehingga tak heran jika suasananya begitu padat oleh warga yang berbelanja. Perjalanan berlanjut meninggalkan hiruk-pikuk pasar. Kini kami memasuki kota Padang Sidimpuan. Kota terbesar di Tapanuli Selatan ini punya julukan unik, yaitu Kota Salak. Julukan itu terlahir karena daerah ini dikelilingi perbukitan dan pegunungan yang dipenuhi dengan perkebunan buah salak. Dilihat dari sejarahnya, Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan kabupaten yang cukup luas dengan ibu kota di Padang Sidimpuan. Seiring waktu, terjadi pemekaran wilayah, beberapa daerah memisahkan diri, dan kini ibu kota kabupaten ini beralih ke Kecamatan Sipiruk. Bila berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, kalian pasti akan menjumpai sebuah masjid yang megah. Masjid tersebut merupakan Masjid Agung Syahrunur. Letaknya sangat strategis yang berada tepat di antara Bukit Barisan dan dianugerahi pemandangan indah dengan udara yang sejuk sekaligus hangat.
Karena jarak perjalanan hari ini begitu panjang, kami memilih untuk tidak banyak berhenti lama. Hanya ketika perut mulai terasa lapar atau waktu sholat tiba, barulah kami singgah sejenak sebelum kembali menempuh jalan yang masih panjang. Di bawah langit biru yang cerah, semangat perjalanan semakin mengalir. Pemukiman sederhana yang bernaung di kaki perbukitan dan hamparan sawah menghijau seolah jadi lukisan alam yang menemani setiap putaran roda kami. Perjalanan membawa kami tiba di Sipiruk, yang merupakan kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan. Sipirok merupakan daerah yang indah dan sejuk dengan hamparan persawahan dan perbukitan. Ditambah lagi, di Sipirok terdapat sebuah gunung yang menjulang tinggi bernama Gunung Sibual Buali. Langit mulai berwarna jingga. Cahaya senja menyapa langkah kami. Di tengah perjalanan panjang, ada rasa lelah, tapi keindahan sore seakan menjadi penyemangat untuk terus melaju hingga tujuan. Langkah panjang hari ini berakhir di Balige, kota kecil nan hangat yang menjadi ibu kota Kabupaten Toba. Lelah perjalanan pun sirna, berganti rasa syukur bisa sampai tujuan dengan selamat. Sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. Gelap malam akhirnya menyelimuti Balige, tempat kami beristirahat malam ini. Setelah lelah di jalan seharian, kami memilih untuk menutup perjalanan hari ini agar esok siap melanjutkan petualangan menyeberang ke Pulau Samosir. Terima kasih sudah bersama kami, mendengarkan dan mengikuti setiap langkah yang kami tempuh. Perjalanan masih berlanjut, jangan lupa ikutin terus cerita kami, karena setiap perjalanan punya kenangan yang layak dibagikan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Maybe next year in Madrid or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave, but what if courage comes too late?